Baginda Rasul juga menyiapkan sebuah rumah yang besar. Rumah yang gede di samping rumah Aisyah. Kita tahu ya, kediaman Aisyah itu paling depan kalau kita lihat peta hari ini ya, di Masjid Nabawi sebelah kiri. Nah, rumahnya Zainab binti Khuzaimah ini lebih besar dari rumahnya Aisyah dan lebih depan dari rumahnya Aisyah. Ini luar biasa gitu kan? Ini penghargaan yang luar biasa kepada Zainab binti Khuzaimah. Bahkan sampai hari ini bahkan Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga Tahirah, keluarga yang suci, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Sultan. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya. Dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita masih di program serial video pendek wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan kita akan bicara tentang seorang wanita yang betul-betul memberikan inspirasi kepada kita. Walaupun usianya sangat-sangat pendek, hanya 30 tahun, bahkan tidak sampai 30 tahun. Tapi ya, inspirasi yang kita dapatkan dari wanita ini begitu luar biasa, diabadikan dalam sejarah. Dan yang lebih menarik lagi adalah beliau termasuk salah seorang sahabat atau sahabiat yang merupakan istri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi ummahatul mu'minin, ibu orang-orang beriman. Nah, siapakah dia? Mungkin teman-teman sekalian sudah bisa menebak siapakah sahabiat yang saya maksud. Sahabiat yang meninggal lebih dulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dialah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini adalah seorang wanita yang usianya lebih muda dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat beliau lahir sekitar 13 tahun sebelum kenabian. 13 tahun sebelum baginda Rasul mendapatkan wahyu. Jadi kalau kita hitung, beliau lebih muda 27 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu, usianya baru 13 tahun. Sementara Rasul sudah 40 tahun. Seorang wanita mulia dari kabilah Al-Hilaliyah. Sebelumnya dia pernah menikah dengan seorang laki-laki, ada yang mengatakan Tufail bin Haris, yang kemudian menceraikannya, lalu kemudian dinikahi oleh saudaranya Ubaidah bin Haris. Dan mereka pun hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah membersamai Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Zainab binti Khuzaimah ini setelah dinikah oleh Ubaidah bin Haris, dan terjadilah peristiwa besar yang dikenal dengan Perang Badar. Dan kita tahu di antara mereka yang syahid, bahkan bukan hanya syahid, tapi menjadi penghulu syuhada, adalah Ubaidah bin Haris. Jadi kalau dalam Perang Uhud, penghulu para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, maka dalam Perang Badar, penghulu para syuhada itu adalah Ubaidah ibn al-Haris. Makanya kita ingat sebuah doa baginda Rasul ketika terjadi Perang Khandaq saat Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abdul Wud. Di antara doa Nabi, ya Rasulullah, ya Allah, kalaulah dalam Perang Badar engkau mengambil Ubaidah bin Haris, dan dalam Perang Uhud engkau mengambil Hamzah bin Abdul Muttalib, maka janganlah engkau ambil Ali. Kata Rasul dalam sebuah hadis. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini adalah istri dari Ubaidah bin Haris, pahlawan Perang Badar. Ketika Ubaidah bin Haris syahid meninggal dunia, maka Zainab binti Khuzaimah ini janda. Dalam catatan riwayat, Zainab
ya, bukanlah tergolong wanita yang rupawan, ya, dan usianya waktu itu ya tidaklah muda lagi, walaupun belum begitu tua kalau kita hitung, ya. Dan dia sempat diceraikan oleh suami yang pertama, Tufail, lalu kemudian dinikahi oleh Ubaidah bin Haris dan tidak melahirkan keturunan. Bahkan dikabarkan dia adalah seorang wanita yang mandul, ya, wanita yang tidak bisa memberikan keturunan. Barangkali dengan pertimbangan inilah kemudian para sahabat pada waktu itu sampai hampir setahun, ya, tidak ada yang berminat, ya, menikahi Zainab binti Khuzaimah ini. Ya. Tidak ada yang berminat menikahi Zainab binti Khuzaimah, dan dia menjanda sampai hampir setahun. Jadi kalau dalam perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, ya, tahun kedua Hijriah sampai bulan Ramadan, ya, tahun berikutnya Ramadan tahun ketiga Hijriah, tidak ada yang menikahi beliau. Dalam kondisinya mandul, ya, diceraikan oleh suaminya, kemudian dinikahi oleh suami yang kedua, meninggal suami dalam keadaan janda, dan tidak ada yang mengurusnya. Karena kabilah Hilaliyah ini bukanlah kabilah besar seperti kabilah Bani Umayyah, kabilah Bani Hashim, kabilah Bani Khuzum, enggak. Akhirnya baginda Rasulullah SAW dengan motif, nah ini menarik, ya, dengan motif ingin menyelamatkan, ingin menolong sahabiat yang mulia ini, ya, Zainab binti Khuzaimah ini, ya, Nabi SAW melamar beliau. Dan tentu saja ini merupakan salah satu kemuliaan baginda Rasulullah SAW sendiri. Dan kita tahu, dan ini juga menepis bahwa tujuan pernikahan baginda Rasul tentu bukan untuk biologis, ya, bukan karena kecantikan, bukan. Tapi diantara adalah untuk menolong, ya, sahabiat yang mulia ini. Maka Nabi pun menikah dengan Zainab binti Khuzaimah ini, ya, di dalam catatan riwayat terjadi di bulan Ramadan tahun ke-3 Hijriah. Artinya ini jelang perang Uhud. Ya, kan perang Uhud itu kan terjadi di bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Dan luar biasa, walaupun Zainab binti Khuzaimah ini bukan siapa-siapa, bukan terbilang wanita yang rupawan, bukan juga terbilang wanita yang berasal dari kabilah besar, misalnya, enggak. Tapi baginda Rasul memberikan penghargaan, memberikan penghormatan yang dahsyat kepada Zainab binti Khuzaimah. Di antaranya apa? Memberikan mahar yang cukup besar. Dalam riwayat dikatakan, baginda Rasul memberikan mahar kepada Zainab binti Khuzaimah ini senilainya 400 dirham. Ya. Jadi 400 dirham. Jadi jamaah silakan hitung, ya. 1 dirham itu kira-kira, ya, kalau kita hitung dengan angka logisnya, 1 dinar itu kan 1 dirham itu 1/4 dinar. Ya, 1 dirham rubu'u dinar. Kalau 1 dinar itu kita anggap saja 3 juta. Ya, 3 juta. Artinya mahar Nabi itu 1/4 dinar itu 750.000 dikali 400. Ya. Jadi 4 kali 7,5, hampir 300 juta. Angka yang sangat besar. Ya. Angka yang cukup besar. Tapi demikianlah Rasulullah, beliau menikahi Zainab binti Khuzaimah ini bukan hanya dengan memberikan mahar yang besar, tapi juga menyiapkan rumah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab binti Khuzaimah ini? Apa yang kemudian terjadi dalam pernikahan mereka yang mulia ini? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di program wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Kita bicara tentang Zainab binti Khuzaimah. Salah seorang wanita mulia yang merupakan istri baginda Rasulullah SAW. Kita sudah bahas bagaimana baginda Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Khuzaimah ini, ya, dengan memberikan, ya, penghargaan yang sangat luar biasa. Memberikan mahar senilai 400 dirham. Jadi 400 dirham. Ini angka yang sangat luar biasa. Kalau kita rupiahkan hari ini, barangkali tidak kurang dari 300 juta. Dan bukan hanya itu, teman sekalian, baginda Rasul juga menyiapkan sebuah rumah yang besar. Rumah yang gede di samping rumah Aisyah. Nah, kita tahu, ya, kediaman Aisyah itu paling depan. Kalau kita lihat peta hari ini, ya, di Masjid Nabawi sebelah kiri. Nah, rumahnya Zainab binti Khuzaimah ini lebih besar dari rumahnya Aisyah. Dan lebih depan dari rumahnya Aisyah.
Ini luar biasa gitu kan. Ini penghargaan yang luar biasa kepada Zainab binti Khuzaimah. Dan mereka menikah, baginda Rasul seperti sampaikan tadi bukan hanya menyiapkan mahar yang besar, rumah yang bagus, tapi juga menyiapkan resepsi yang sangat luar biasa. Dikisahkan beliau menyembelih beberapa ekor kambing, dan juga para sahabat juga memberikan menyembelih beberapa ekor kambing untuk merayakan pernikahan baginda Rasul dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Namun qadarullah, pernikahan antara baginda Rasul SAW ini dengan Zainab binti Khuzaimah ini tidaklah berlangsung lama, ya. Walaupun berbagai riwayat mengatakan, tapi sebagian besar mengatakan pernikahan Rasulullah dengan Zainab ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan. Jadi kalau beliau menikah di bulan Ramadan, ya, jadi Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi sekitar bulan Rabiul Akhir atau Jumadil Awal, ya, Zainab binti Khuzaimah ini meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam usia yang relatif sangat muda, ya, sekitar 30 tahunan, ya, kita perkirakan, ya. Dan walaupun, ya, usia beliau relatif muda dan dia menjadi salah satu istri baginda Rasul yang meninggal lebih dulu dari Rasulullah, ya, selain Khadijah. Jadi istri Nabi yang meninggal lebih dulu dari Rasulullah adalah Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah ini. Walaupun demikian, walaupun usianya sangat pendek, tapi inspirasi yang beliau berikan kepada kita sangat-sangat luar biasa. Inspirasi apa saja yang bisa kita ambil dari wanita ini? Pertama adalah dia dikenal dengan wanita yang sangat dermawan. Sehingga ada catatan mengatakan, jauh sebelum masuk Islam di era jahiliyah, Zainab binti Khuzaimah ini sudah dikenal dengan sebutan Ummul Masakin, bunda orang-orang miskin. Jadi saking dermawannya dia sampai dipanggil dengan ibunya orang-orang miskin. Ini luar biasa gitu kan, luar biasa. Emaknya orang-orang miskin. Kalau di kita ada ibu kosan gitu kan, ibu kontrak. Ini enggak, ibu orang-orang miskin. Dan ini tidak diubah, ya, diganti oleh Rasul dan para sahabat. Ketika dia masuk Islam, julukan itu tetap melekat kepada Zainab binti Khuzaimah. Dan ini jarang. Biasanya baginda Rasul kalau punya beberapa orang sahabat, misalnya yang punya julukan di masa jahiliyah, diganti di masa Islam. Ini tidak. Jadi salah satu julukan istri beliau yang dari zaman jahiliyah melekat pada dirinya sampai kemudian Rasulullah SAW adalah julukan untuk Zainab binti Khuzaimah. Julukannya apa? Ummu al-Masakin, ibunya orang-orang miskin. Saking seringnya dia menyantuni orang-orang fakir miskin. Satu. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah usianya pendek. Dan yang dihitung oleh Allah SWT dalam kehidupan ini, ya, bukan panjangnya usia, tapi sebesar apa manfaat dan inspirasi yang kita bisa berikan kepada orang lain. Maka kalau kita hitung, ya, usia umat Rasulullah itu SAW tidaklah panjang. Kata Rasulullah SAW, "A'mar ummati baina 60 wa 70 sana." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Enggak panjang. Para sahabat Nabi juga demikian. Abu Bakar Siddiq sekitar 63 tahun. Umar juga segitu. Ya. Ali juga demikian. Utsman mungkin agak tinggi, agak panjang usianya. Tapi sisanya Khalid bin Walid 57 tahun. Bahkan para ulama, Imam Asy-Syafi'i tidak sampai 60 tahun ketika meninggal. Imam An-Nawawi 45 tahun sekian usianya ketika meninggal. Tapi yang kita dapatkan dari para sahabat, para sahabiat, para ulama tadi, walaupun usia mereka pendek, namun warisan yang diberikan kepada kita, inspirasi yang diberikan kepada kita itu luar biasa. Termasuk diantaranya inspirasi dari Zainab binti Khuzaimah, bahwa beliau sebagai orang yang sangat dermawan sampai dijuluki dengan Ummu al-Masakin. Saya kira ini menarik untuk kita teladani, khususnya bagi para ibu, teman-teman sekalian yang akhwat muslimah sekalian, ya. Ayo, siapa yang siap menjadi ibu orang-orang miskin? Ummahat atau Ummu al-Masakin, emaknya orang-orang miskin. Dan teladan yang berikutnya, ini kemuliaan seorang sahabiah. Walaupun usia pernikahannya dengan baginda Rasul hanya 7 bulan. Sangat sedikit, 7 bulan. Tapi di sinilah kemuliaannya. Beliau menjadi istri baginda Rasul SAW. Di dunia dan di akhirat. Mengapa? Karena Imam Ibnu Qudamah mengatakan seorang wanita yang menikah berkali-kali dengan laki-laki, misalnya, ya, karena dicerai atau kemudian meninggal dan seterusnya, ya,
maka di akhir nanti insya Allah dia akan bertemu, ya, akan bersama dengan laki-laki terakhir yang menikahinya. Ya. Nah, kalaulah Zainab binti Khuzaimah ini dulu pernah menikah dengan Tufail bin Haris, lalu kemudian Ubaidah bin Haris, tapi di akhirat nanti insya Allah dengan izin Allah, dia akan bersama dengan baginda Rasul SAW. Mengapa? Karena Nabi Muhammad adalah suami terakhir bagi Zainab binti Khuzaimah sebelum dia meninggal dunia. Nah, inilah hikmahnya mengapa para istri Nabi SAW selepas Nabi meninggal dunia, mereka tidak pernah dinikah oleh seorang pun. Walaupun mungkin usia mereka masih muda. Seperti Aisyah, seperti Hafsah, seperti Maria Al-Qibtiyah, seperti Sofia binti Huyai. Ini kan istri-istri Nabi yang ketika Nabi wafat, ketika mereka ditinggal oleh Rasulullah, usia mereka relatif pendek. Tapi tidak dinikahi oleh siapapun. Mereka adalah ummahatul mu'minin. Tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Hikmahnya apa? Supaya nanti di akhirat, para wanita mulia ini ya, membersamai baginda Rasul SAW di surganya. Terakhir hikmah yang bisa kita ambil dari sahabiah ini adalah bagaimana baginda Rasul memberikan penghormatan yang dahsyat kepada beliau. Bukan hanya mahar, bukan hanya pesta, resepsi pernikahan yang wah dalam tanda kutip masih dalam tahap wajar, tapi juga memberikan rumah. Yang belakangan karena Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia, nah akhirnya rumah tersebut ya, dinikahi oleh Ummu Salamah, ya, istri Nabi yang belum nikahi berikutnya. Dan rumah peninggalan Zainab binti Khuzaimah ini belakangan menjadi tempat favorit bagi para sahabat. Ya, karena posisi yang strategis di depan, paling depan dari Masjid Nabawi, sangat relatif besar dari rumah yang lainnya, juga punya teras di depannya, maka Nabi dan para sahabatnya sering kongko, sering ngobrol-ngobrol di rumah peninggalan Zainab binti Khuzaimah. Jadi dahsyat, luar biasa ya. Seorang sahabat, walaupun usianya pendek, kebersamaan dengan Rasulullah juga pendek, tapi dia termasuk wanita yang memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita. Semoga ya, akan lahir Zainab binti Khuzaimah yang lainnya di negeri ini dan negeri-negeri musliminnya. Kita berharap akan lahirnya ummahatu al-masakin, ibu-ibu orang-orang miskin yang bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bertemu lagi dalam seri berikutnya. Tetap bersama kami dalam program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.